Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman jalan-jalan atau liburan. Ini lokasinya cukup jauh karena perjalanannya sekitar 5 jam dari Semarang. Nah, ada yang tahu aku mau kemana? Ya, betul sekali, aku mau jalan-jalan ke Bromo. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Ikutin terus ya. Nah, ini aku sudah di dalam perjalanan teman-teman. Aku berangkat jam 4 sore dan nanti diperkirakan nyampe sana atau di lokasi dekat Bromo itu sekitar jam 1 malam. Nah, ini aku udah sampai teman-teman di base campnya di bawah Gunung Bromo ya. Ini nanti masih ngumpul di sini buat istirahat sebentar sama bersih-bersih ya. Ini sudah sekitar jam 12 malam. Dan udah agak lapar lah. Di sini ternyata ada kantinnya juga teman-teman, karena ini penginapan atau rumah joglo gitu ya, karena ada banyak kamar, kemudian untuk ada joglo juga, kamar mandi, restoran. Nah, seperti ini tempatnya cukup luas. Nah, ini aku mau pesen mie rebus dulu sama teh hangat ya teman-teman, karena nanti jam 1 malam itu harus kumpul di depan karena mau ada briefing dari panitia. Berangkat dan masuk ke armada jeepnya masing-masing. Cuman saya harap kita satu hari satu frekuensi ya, jadi harus terkondisikan jam 6 sampai 2 jam setengah. Jadi itu bisa dimanfaatkan teman-teman untuk istirahat. Mau tidur boleh ya. Jika nanti kita akan melewati beberapa rute, yaitu jalur on road dan sedikit jalur off road ketika kita sudah menyampai di wilayah Bromo. Jadi nanti akan sedikit off road ya. Saya berpesan. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam jeep ya teman-teman, menuju lokasi area Bromo. Ini satu jeep diisi sekitar 6 orang ya. Jadi di depan 2, kemudian yang di belakang ada 4 orang. Nah, ini untuk medannya memang seperti ini teman-teman. Jadi kayak off-road ya. Jalannya berlubang-lubang, naik turun. Jadi dinikmati saja. Nah, ini aku sudah sampai teman-teman di area Sunrise Point ya, di dekat apa namanya bukitnya gitu. Ada Bukit Cinta lagi. Nah, kalau ke arah sana ini masih sekitar jam 3 pagi ya. Jadi di sini juga ada persewaan jaket, kemudian ini ada kedai juga teman-teman, kalau mau ngopi bisa. Nah, seperti ini tempatnya banyak ya. Masa nggak cuma ini aja sih, sepanjang jalan tadi ada beberapa kedai, kemudian juga ada tempat sholat. Nah, ini aku pesen kopi panas dulu teman-teman, karena emang hawanya di sini dingin sekali. Aku sampai menggigil ya. Dan akhirnya tadi sempat sewa jaket dulu, karena emang jaket yang aku bawa dari rumah itu nggak tembus teman-teman, masih tetap dingin, makanya tidak beli lagi. Nah, ini semakin agak siang atau jam setengah 4-an semakin ramai ya. Dan jeep-jeepnya juga sudah mulai datang. Ini ada potensi kemungkinan nanti bakal macet ini ya teman-teman, karena memang pas hari libur ya, weekend gitu. Nah, seperti ini teman-teman, banyak sekali jeep yang sudah mulai berdatangan, dan juga ada motor juga, kemudian juga ojek juga banyak di sini. Jadi memang seseru itu. Nah, ini aku sudah naik teman-teman ke Sunrise Point-nya, dan naik ke atas bukitnya ya. Ini masih sekitar jam 4:30-an kalau nggak salah, dan di sini masih gelap gulita. Nah, ini udah mau detik-detik sunrise ya. Dan di sini kondisinya memang sudah ramai sekali teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat ya, dari para pedagang, kemudian juga wisatawan lokal maupun mancanegara juga sudah pada ngumpul di atas ini, karena memang pada mau ngelihat sunrise ya, atau matahari terbit ya teman-teman. Karena emang seindah itu, kemudian juga apa namanya pengalaman ya, sekali seumur hidup lah minimal bisa main atau jalan-jalan ke Bromo, menikmati keindahan seperti ini. Nah, ini udah mulai pada mau mengabadikan untuk momen sunrise-nya, sudah mau kelihatan itu mataharinya. Kemudian juga semakin ramai juga orang-orang pada datang teman-teman. Nah, itu ada di atas bukit juga, itu namanya kayak Bukit Cinta ya. Kalau di sana itu spotnya katanya lebih bagus, tapi aku nggak sampai sana, sampai naik ya teman-teman, karena emang mungkin sedikit effort atau bikin capek ya, karena emang perjalanannya masih panjang juga, dan ada beberapa tempat yang harus kita kunjungi lagi. Nah, ini sudah mulai pada ngerekam, dan juga sudah mulai agak terang ya teman-teman. Cuman untuk Gunung Bromonya dan gunung lainnya juga belum kelihatan karena masih gelap seperti ini. Nah, ini teman-teman sedikit-sedikit sudah mulai agak terang. Matahari juga sudah mulai kelihatan.
Nah ini orang-orangnya juga sudah mulai kelihatan juga teman-teman, mereka pada pakai jaket berdobel-dobel, kemudian ada topi atau kupluk ya, karena memang sedingin itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas kesini pastikan membawa jaket tebal ya, kalaupun lupa bisa sewa di tempat yang ada persewaan jaket. Nah ini aku tadi rencana mau foto-foto ya teman-teman, karena emang padat dan ramai gini, jadi malah backgroundnya ketutup sama orang-orang kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa, ini seru sekali teman-teman. Jadi emang luar biasa pengalamannya, bisa rame-rame ke sini, maksudnya bersama dengan wisatawan lain atau orang-orang lain. Nah ini aku juga ambil video lain teman-teman, ini pas udah agak sepi ya, saya dapat bagian yang agak di depan. Ini aku mau ngeliatin untuk keindahan Gunung Bromonya. Masya Allah bagus sekali ya teman-teman, karena ini baru pertama sekali ke sini. Nah ini kanan kiri aku juga sebenarnya masih banyak orang sih teman-teman, tapi cuek aja karena emang harus berani ya, desak-desakan, kemudian ikut antri juga, karena emang seindah itu Bromo kalau dari paling depan ya, karena kalau dari belakang itu udah pasti ketutupan sama orang-orang, jadi emang harus maju ke depan seperti ini. Nah tapi harus gantian juga ya teman-teman, karena yang lain juga pada pingin foto dapat spot yang bagus. Nah ini udah mulai terang teman-teman, ini ternyata juga masih banyak orang-orang yang pada mau ngelihat Gunung Bromo dan keindahan alam sekitar Bromo ya. Nah ini udah mulai kelihatan, tapi emang ini cahayanya memang sinar mataharinya baru keluar, jadi emang kadang agak backlight teman-teman, jadi agak buram, tapi sebenarnya Masya Allah bagus sekali. Nah itu sebelah sana banyak sekali ya orang-orangnya pada kagum. Dan di sini juga ada beberapa pedagang ya teman-teman, ada yang jual bunga kayak tadi ya, bunga khas Bromo, Edelweiss. Nah ini aku udah selesai teman-teman, tadi di atasnya sudah menikmati keindahan Gunung Bromo dan sekitarnya. Ini aku mau turun menuju ke lokasi yang satunya ya, maksudnya mau cari spot yang lain selain di sini. Nah ini untuk jalanan juga sudah mulai rame ya, banyak pedagang juga, kemudian juga wisatawan juga sudah mulai pada turun. Nah ini hati-hati teman-teman, karena jalannya itu masih tanah ya, jadi rawan kepleset. Nah jadi teman-teman kalau lapar atau haus nggak usah khawatir, karena di sini memang banyak yang jualan ya. Ini posisi masih jam berapa ya, sekitar setengah 6 pagi kayaknya teman-teman. Nah ini aku tadi naik yang agak jauh ya dari base camp waktu aku ngopi tadi. Ini aku menuju ke lokasi tadi pas ngopi ya. Jadi emang jalan sekitar 10 menit. Nah ini masih banyak yang pada ngeliatin ya. Nah ini aku shoot lagi untuk gunungnya, memang Masya Allah bagus sekali ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, Gunung Bromo ini sudah mulai terang ya, matahari sudah kelihatan, dan di sini ternyata juga masih ramai sekali teman-teman. Padahal ini aku ambil di spot atau area kedua ya, yang dekat dengan kedai atau warung yang tadi. Oke lanjut, ini aku udah keluar di area perbukitan tadi ya, di Sunrise Point-nya. Ini masih di dalam jeep dan cukup antri, agak macet ya teman-teman, tapi nggak begitu lama macetnya. Ini aku menuju ke lokasi objek wisata yang kedua. Nah ini sekelilingnya masih disuguhi dengan pemandangan gunung seperti ini, karena emang view-nya atau pemandangannya Masya Allah luar biasa sekali. Seindah itu ya teman-teman, jadi emang wajib atau diusahakan bisa liburan atau jalan-jalan ke Bromo. Nah ini aku masih di jalan teman-teman, karena lokasinya emang berdekatan, jadi kurang lebih ya 5 menit sampai 10 menit. Nah ini udah mulai lancar lagi teman-teman, jadi ini menuju ke yang lembah tadi ya. Alhamdulillah nggak macet lagi. Nah ini tinggal apa namanya, nunggu aja. Nah ini juga masih pakai jeep yang sama teman-teman. Nah ini aku udah sampai di lokasi yang kedua ya teman-teman, namanya Lembah Widodaren. Jadi lokasinya memang masih satu area ya dengan Gunung Bromo, namanya juga Taman Nasional Gunung Bromo ya.
Nah seperti ini teman-teman. Nah itu tadi gunungnya kita lihat dari atas ya. Ini kemudian untuk sekelilingnya seperti ini, gunungnya macam-macam ya, masih ada yang tandus, ada yang subur, kemudian bentuknya juga ada yang simetris kayak mangkok tadi. Nah ini aku lagi mau selfie dulu ya teman-teman. Kemudian di belakang itu ada ya rombongan turnya, karena memang kita sewa beberapa jeep banyak ya sama rombongan gitu, dan seru sekali ya teman-teman. Nah habis ini kita mau lanjut ke lokasi yang ketiga. Ini kebetulan pas ada badai pasir teman-teman, jadi harus hati-hati ya. Oke, nah ini kita sudah sampai di lokasi yang ketiga teman-teman, namanya Kawah Bromo. Nah tapi ini sebenarnya masih satu area ya. Nah ini gunungnya tadi ini masih sama teman-teman. Nah di sini juga kondisinya sudah mulai ramai ya teman-teman. Ini sudah banyak mobil jeep yang pada parkir, kemudian juga wisatawan baik lokal mancanegara juga sudah mulai nyampe atau datang ke sini ya. Nah ini juga kalau di daerah sini ternyata banyak persewaan kuda kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman capek atau mau foto-foto dengan kuda, ala-ala naik kuda gitu bisa ya. Tapi hati-hati, itu juga nanti harganya pasti spesial ya teman-teman. Jangan lupa ditawar. Nah ini sekelilingnya seperti ini teman-teman. Kayak gini ya, masih perbukitan semua. Tadi kita itu tadi yang di atas ya, waktu kita lihat sunrise point. Nah ini kita sekarang di bawahnya. Nah untuk area sekitar jalannya juga masih sama, masih pasir gini ya teman-teman. Karena ini juga merupakan kawasan apa ya, pegunungan ya, atau gunung aktif ya kalau Bromo itu ya. Nah ini mulai padat yang sebelah sana teman-teman. Ini kita parkirnya agak jauh. Nah ini aku mau lanjut atau maju ke depan sini ya. Nah kalau yang ujung sana itu namanya Kawah Bromo teman-teman. Jadi sebenarnya Gunung Bromo itu yang itu ya, yang warna abu-abu itu sudah mulai kelihatan apa asapnya itu ya. Nah di sini ternyata juga banyak yang jualan teman-teman. Tapi sayang sekali karena hari ini memang anginnya cukup kenceng, atau kalau orang lokal, orang sekitar pada nyebutnya badai pasir ya. Jadi kadang kalau pas lewat gitu pasirnya ikut terbang teman-teman. Makanya ini aku pakai masker sama kacamata hitam biar nggak masuk mata sama mulut ya teman-teman. Nah ini sudah mulai pada datang untuk orang-orangnya. Jadi sebenarnya pengen masuk ke Kawah Bromo ya, tapi cukup jauh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini aku mau explore atau muter-muter di daerah sini aja karena emang sebagus itu teman-teman. Nah itu kalau orang-orang itu mau lihat ke Kawah Bromonya ya teman-teman, karena ini terlalu jauh jadi aku cuma di sini aja, dan waktunya juga dibatasi teman-teman, nggak bisa lama-lama. Badai pasir guys, kabut, kok kabut, badai pasir. Nah sebenarnya aku juga pengen lihat Kawah Bromo ya teman-teman, tapi jaraknya emang agak jauh, sekitar 1-2 km. Kemudian juga masih ada anak tangga untuk naik ke kawahnya ya teman-teman. Tapi nanti takut capek, soalnya habis ini kita masih ada 2 lokasi tujuan lagi. Nah tapi nggak apa-apa, ini kita jalan-jalan atau explore aja di daerah sini juga nggak kalah bagus. Nah seperti ini teman-teman untuk lokasi yang di Kawah Bromo. Jadi emang kalau yang di sini jaraknya cukup jauh. Nah ini aku zoom ya, jadi teman-teman bisa lihat sekilas lebih deket ya, maksudnya seperti apa bentuk gunungnya. Karena ini
kayak gunung berapi mungkin ya teman-teman, masih aktif juga. Nah kalau teman-teman capek menuju ke sana bisa pakai ini ya, jasa sewa kuda ya, karena di sini juga banyak sekali kuda, jadi teman-teman nggak perlu capek-capek jalan kaki karena nanti masih ada anak tangga juga untuk menuju ke kawahnya. Nah seperti ini teman-teman, bagus sekali, Masya Allah. Ini posisinya juga alhamdulillah cerah ya, terang, nggak mendung dan nggak hujan juga, tapi sayangnya emang agak sedikit ada badai pasir ya teman-teman. Nah ini kalau ini gunungnya juga bagus ya, dia simetris bentuknya kayak model batok gitu. Ini kalau ini apa namanya, gunungnya ada pohon-pohonnya ya teman-teman, jadi beda sama Gunung Bromo. Kalau Gunung Bromo kan kelihatan tandus ya, kayak gini, warnanya abu-abu. Sedangkan yang sebelahnya itu gunungnya hijau. Jadi emang benar-benar luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bisa berdampingan gitu untuk gunungnya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini juga semakin banyak kuda-kuda pada masuk ya, karena mungkin para wisatawan juga udah tahu kalau jaraknya itu emang jauh, makanya pada nyewa. Nah, ini aku istirahat sebentar teman-teman di dekat Bromo atau Kawah Bromo itu. Tadi ada banyak jualan ya. Ini aku beli semangkok bakso kayak gini teman-teman. Nah ini harganya sekitar 25.000, tapi kalau ada yang beruntung ada yang harga 15.000 ya teman-teman. Nah kapan lagi bisa makan bakso di depan Kawah Bromo seperti ini teman-teman. Tapi sayang sekali dan harus hati-hati ya, karena ini musim badai pasir, jadi harus apa namanya, ditutupi ya kalau pas ada badai pasirnya itu, soalnya terbang ke mangkok ya. Jadi emang harus cepet-cepet, kalau enggak ya cari tempat yang bisa berteduhnya lebih bagus kayak gini. Nah ini udah mulai rame teman-teman, dan ada jual es kelapa muda juga. Nah tapi kalau di sini spesialnya emang bakso sih. Oke lanjut. Nah sekarang ini aku sudah sampai di lokasi yang keempat, namanya Pasir Berbisik ya teman-teman. Nah ini masih satu area juga, itu kelihatan ya gunung yang tadi ya. Dan sebenarnya areanya juga masih sama, berpasir kayak gini teman-teman. Dan ini masih atau sedang terjadi badai pasir ya. Ini teman-teman bisa lihat pasirnya pada berterbangan gitu. Nah kan mantep kan. Jadi bisa bayangin tadi kalau pas makan bakso tiba-tiba ada angin kenceng gitu sambil bawa pasir ya, otomatis masuk ke mangkok semua. Nah ini juga lagi banyak jeep ya yang pada off-road gitu teman-teman, sama ada beberapa motor trail juga, dan juga motor bebek biasa ya. Tapi kebanyakan kalau pakai motor biasa itu pada macet, mesinnya kena pasir, jadi pada mogok gitu. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah kalau pengen aman yang memang pakai ini sih, pakai jeep sih, sewa jeep aja. Nah tadi habis foto-foto sama rombongan ya teman-teman, terus sekarang bebas mau foto-foto individu. Nah ini aku cuman mau mengabadikan lewat video aja, karena emang benar-benar bagus. Jadi untuk kawasan Bromo ini dilihat di berbagai sudut, berbagai sisi, emang Masya Allah bagus sekali ya. Dan luar biasa, ini pengalaman yang seru sekali. Baru pertama kali lihat Gunung Bromo dalam jarak dekat gini ya teman-teman. Jadi emang benar-benar luar biasa pengalaman ini. Nah ini aku cuman foto-foto aja ya teman-teman. Tadi sempat bikin video juga, karena emang lokasinya sebenarnya hampir sama ya di sekelilingnya, yaitu antara perbukitan, kemudian pasir, kemudian juga ada gunungnya itu, Gunung Batok ya. Itu namanya gunung apa ya teman-teman? Nanti kalau ada yang tahu komen ya. Terus ada jeep, dan ini juga sudah mulai terik ya teman-teman, karena udah mulai jam 8:30 atau jam 9 ya. Jadi udah mulai panas. Nah habis ini kita mau lanjut ke lokasi yang keempat. Ini namanya Bukit Teletabis. Nah sekarang di Bukit Teletabis kayak gini guys, bagus banget ya. Tapi ini masih ada kayak sedikit badai pasir, karena emang kenceng banget ya anginnya, jadi pasirnya ikut ke bawah. Kalau kesini ada hati-hati dan bawa kacamata sama masker, jangan lupa. Keren banget, alhamdulillah bisa nyampe sini. Nah ini banyak yang foto-foto juga.
dari sekian banyaknya atau luasnya tanah dan lahan, nggak ada perkampungan atau desa di sini. Masih benar-benar alami, natural, dan masya Allah bagus banget. Jadi kalian kalau belum pernah ke Bromo wajib minimal sekali seumur hidup bisa ke sini. Keren, alhamdulillah. Jadi ini kelilingnya memang bukit-bukit gitu. Kalau di sini ini bukit agak yang terjal ya. Ini juga ada batu-batuan. Ini ada yang jual juga, parkiran. Kesana tadi arah mau ke Bromo ini aku udah arah mau pulang ya. Jadi ini tujuan terakhir. Setelah dari sini nanti langsung pulang. Nah ini kalau ini masya Allah, ini yang Bukit Teletubbies tadi ini cukup apa ya, hijau ya dibanding dengan yang lain-lain tuh gersang. Kalau ini bagus banget dan ada banyak pohon-pohon juga. Karena emang di sini ternyata konturnya beda-beda, ada yang tandus di sana berpasir, terus ini juga semi bebatuan, terus ini yang hijau atau gembur atau subur ya. Jadi bukit-bukitan gitu kayak Teletubbies pas zaman kecil dulu. Oke, ini aku mau foto-foto dulu teman-teman, soalnya keburu nanti ada badai pasir datang lagi, karena suka bikin kelilipan mata. Nah oke teman-teman, tadi sudah mengunjungi 4 lokasi objek wisata ya teman-teman. Nah ini aku udah di dalam jeep lagi. Ini perjalanan menuju ke base camp tempat istirahat tadi ya. Nah ini habis ini mau bersih-bersih, mau mandi, ganti baju juga. Setelah itu lanjut perjalanan pulang ke Semarang. Tapi sebelum pulang ke Semarang, tadi dari panitia atau krunya menginformasikan akan dimampirkan dulu di pusat oleh-oleh di Kota Malang. Nah nanti kita lihat bareng-bareng ya untuk pusat oleh-olehnya apa, tokonya apa, nanti beli atau tidak. Nah ini aku masih dalam jeep teman-teman, karena perjalanannya sekitar 1 sampai 1,5 jam ya menuju ke base camp di bawah tadi. Ini sudah mulai panas sekali teman-teman, gerah. Dan mobilnya otomatis gak ada AC-nya ya, jadi emang sumuk gitu teman-teman. Nah ini aku udah sampai teman-teman di base campnya. Ini namanya Omah Semar teman-teman, soalnya semalam nggak kelihatan ya. Nah ini dari pagi atau agak siang ya, ini aku shoot lagi. Jadi tempatnya seperti ini teman-teman, ada joglonya, kemudian di sana ada kamar-kamar ya buat penginapan. Nah ini sebelahnya juga ada kamar mandi, ada beberapa ruang kamar mandi ya. Nah ini aku mau cepet-cepet mandi dulu teman-teman, karena emang dari rombongan yang lain belum pada datang, karena ini bakal antri ya. Makanya aku males kalau antri, ini mau bersih-bersih, mandi, sekali ganti baju dulu. Nah nanti habis mandi rencananya aku mau ke kantinnya teman-teman. Nanti kita lihat ya menunya seperti apa. Nah di sini kantinnya teman-teman, jadi memang kondisinya atau suasananya joglo kayak gini ya, jadi kayak rumah-rumah pedesaan gitu. Nah ini menu-menunya aku mau pesen dulu karena udah lapar teman-teman. Setelah makan kita mau langsung balik ke Semarang atau ke pusat oleh-oleh dulu ya. Nah ini aku tadi habis kelar makan terus lanjut perjalanan. Ini dimampirkan ke Malang Strudel teman-teman ternyata. Nah kayak gini dari bentuk depannya ya. Ini habis ini aku mau masuk, mau lihat-lihat dulu. Nanti kalau misal ada yang enak atau ini aku mau beli buat oleh-oleh di Semarang. Nah ini bagian dalamnya, ternyata nggak cuman jual aneka kue atau makanan aja ya teman-teman. Ternyata ada pakaian, ada tas, terus handicraft juga. Jadi emang lumayan komplit sebenarnya di sini. Nah ini baju-baju ya kayak daster gitu juga ada ternyata teman-teman. Nah ini aku udah ambil tadi beberapa untuk aneka kue juga teman-teman. Ini habis ini mau bayar dulu di kasir. Dan ini juga sudah mulai ramai juga ya tokonya.
Nah ini aku beli oleh-oleh cuma sedikit ya teman-teman, karena buat di rumah. Terus waktu keluar dari pusat oleh-oleh, fokus sama ini teman-teman, ada yang jual pentol Malang ya. Nah ini kok ternyata rame sekali, makanya aku penasaran mau sekalian beli. Ini aku beli satu porsi ya, harganya 25.000, dan ternyata bakso pentol ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya ternyata pakai kacang ya, beda dengan yang di Semarang. Kalau Semarang itu lebih ke saus ya, saus sambal gitu. Kalau ini kayak bumbu siomay. Nah lanjut, tadi aku juga beli ini teman-teman, ini rasanya enak sekali. Oke teman-teman, nah ini aku sudah dalam perjalanan menuju pulang ke Semarang. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, kemudian juga happy, dan pastinya akan jadi salah satu pengalaman yang luar biasa dalam hidup aku ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video jalan-jalan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.